Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rivalia Putri dengan NIM 11123-2009 dari Universitas Dian Nusantara. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang pengembangan karir. Pengembangan karir itu apa sih? Pengembangan karir itu penting dalam manajemen SDM untuk meningkatkan kapasitas individu dan mendukung tujuan strategi. Tidak hanya promosi, tetapi juga meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan nilai tambahan. Dinamakan pasar kerja menuntut individu proaktif mengelola pengembangan diri. Yang pertama, konsep dasar pengembangan karir. Proses berkelanjut dan sistematis dalam mengelola kehidupan kerja individu dari awal hingga pensiun. Karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman kerja sepanjang hidup seseorang, mencakup upaya meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan paparan terhadap tantangan profesional. Pengembangan karir juga memiliki dua perspektif karir. Yang pertama adalah objektif. Karir objektif, posisi dan jabatan formal yang dapat dilihat dari luar. Yang kedua adalah karir subjektif, persepsi individu tentang pencapaian, kepuasan, dan makna perjalanan profesinya. Tujuan dan manfaat tahapan. Tujuan dan manfaatan dari pengembangan karir yang pertama adalah bagi organisasi, meningkatkan loyalitas, produktif, kinerja, daya saing, dan mengurangi turnover. Yang kedua, bagi individu, peningkatan keterampilan, peluang promosi, dan kepuasan. Pengembangan karir juga memiliki tahap. Yang pertama, eksplorasi. Dari 15 sampai 25 tahun, mengenal minat dan bakat. Yang kedua, pembentukan. 25 tahun sampai 35 tahun, memiliki jalur karir, mengembangkan kompetensi dasar. Yang ketiga, pemantangan 35 tahun sampai 45 tahun mendalami kompetensi, mencapai posisi yang lebih enak. Yang keempat, pemeliharaan dari 45 tahun sampai 60 tahun. Mempertahankan posisi berbagai pengetahuan. Yang kelima, penurunan setelah 60 tahun. Transisi menuju pensiun. Model dan peran karir. Model pengembangan karir yang pertama adalah career planning model, penilaian diri, perencanaan, implementasi rencana karir. Yang kedua adalah Holland's Theory. Itu adalah mencocokkan tipe kepribadian seperti realistis, investigatif, artistis, sosial, enterprising, competitioning dengan karir. Yang ketiga adalah career anchor, seperti pusat nilai, motif, dan kemampuan individu, misal kompetensi teknikal dan keamanan. Peran organisasi dan individu. Organisasi yang pertama itu menyediakan jalur karir atau career pathing. Yang kedua itu mentoring. Yang ketiga coaching. Yang keempat job rotation. Yang kelima adalah pelatihan. Individu itu yang pertama menetapkan tujuan, pengembangan diri, mencapai umpan balik, dan networking. Di SDM juga memiliki tantangan dan isu gender. Tantangan dan isu gender yang pertama itu ketidakcocokan tujuan organisasi dan individu. Yang kedua, kurangnya dukungan dari atasan. Yang ketiga, perubahan teknologi yang tepat. Yang keempat, ketimpangan akses pelatihan atau senior versus junior. Yang kelima, kesenjangan gender dan stereotip dalam promosi. Kalau isu gender dan keadilan itu yang pertama, banyak organisasi menerapkan sistem karir yang biasa gender dan membatasi akses wanita ke posisi strategis. Yang kedua itu prinsip kesetaraan dan inklusivitas harus ditetapkan untuk mencegah diskriminasi.
Kita juga memiliki studi kasus dan peran teknologi. Studi kasus pengembangan karir. Yang pertama itu Google. Program Career Guru untuk mentoring pelatihan lintas fungsi dan mobilitas internal yang tinggi. Yang kedua itu Unilever, Future Leaders Programmer, untuk mencapai pengembangan potensi tinggi melalui rotasi kerja global dan pembelajaran insentif. Peran teknologi dalam pengembangan karir seperti platform e-learning atau LMS atau Learning Management System. Yang kedua itu simulasi pekerjaan berbasis AI. Yang ketiga, aplikasi pelacakan kinerja dan manajemen kompetensi. Yang keempat, analisis data untuk payment talent. Kesimpulannya adalah pengembangan karir adalah tanggung jawab bersama antara individu dan organisasi. Dalam dunia kerja ini yang kompleks dan dinamis, diperlukan pendekatan strategi yang menyelaraskan aspirasi individu dan tujuan organisasi. Penting untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tantangan sosial, termaksud kesetaraan gender. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, pengembangan karir dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kinerja individu dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.